Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu di belakang. Nah, perhatikan. Hari ini kita kembali hadir di MK Fikih Munakahat untuk kelas HSE semester 3. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima yang merupakan rangkaian dari seluruh mata kuliah Fikih Munakahat. Mohon maaf saya suaranya agak kurang fit ya. Karena hari ini kelas Iya, Pak. Karena hari ini kelas saya sampai 4. Luar biasa dibayangkan. Dan semuanya berurutan ya. Hampir tidak ada jeda. Tadi jam 7.30 di kelas SD. Nah, selesainya baru jam berapa tadi? Setengah 9. Nah, istirahat sebentar. Lanjut lagi jam 19.10. Ini pun tadi sebenarnya sudah siap jam 9. Tapi tiba-tiba laptop saya rada bermasalah. Jadi harus di restart ulang. Restartnya pun masih nunggu loadingnya lama banget. Jadi mohon maaf ya, agak lambat, molor sampai 9.25 baru sudah on. Dan saya juga mungkin tidak bisa maksimal ya, karena menyangkut kondisi fisik yang agak kurang fit. Jadi nanti saya akan menyampaikan hal-hal yang esensial saja, atau hal-hal yang mungkin dianggap perlu dan perlu disampaikan. Dan saya sudah mengimbanginya dengan penyampaian modul ya. Sudah saya share di GCR untuk hari ini. Sudah muncul di GCR masing-masing, silakan dipelajari. Dan nanti saya akan jelaskan secara ringkas. Dan nanti di akhir saya akan menyampaikan tugas untuk kelas SE. Oke baik, sebelum saya lanjutkan, saya informasikan begini. Bahwa minggu depan itu adalah pertemuan ke-6. Dan ternyata berdasarkan informasi yang saya terima dari fakultas bahwa pelaksanaan UTS akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 25 Oktober. Berarti tinggal 2 minggu lagi. Minggu depan dan minggu depannya lagi. Nah, sedangkan saya untuk MK Fikih Munakahat masih menyisakan 2 materi lagi yang belum disampaikan. Sehingga saya merasa agak repot. Iya ya, waktu tinggal satu minggu, tapi materi baru 2, kurang 2 minggu. Akhirnya saya berpikir panjang, berpikir keras, kira-kira bagaimana solusinya. Maka saya temukan solusi jadi begini. Untuk minggu depan, khusus minggu depan ya, materinya kita rapel. Dari 2 dirapel menjadi 1. Jadi materi tentang hak dan kewajiban suami istri dijadikan satu dengan materi tentang konsep kafa'ah. Pertemuan 6 dan 7. Memang ini kesalahan saya ya, karena di awal kelas, di awal semester saya tidak masuk 1 minggu. Saya libur. Artinya belum saya siapkan. Jadi akhirnya resikonya sekarang. Baru terasa sekarang. Tapi ya sudahlah. Saya cepat cari solusi supaya segera bisa diantisipasi. Dan nanti tanggal 23 ya, hari Rabu 2 minggu yang akan datang, itu kita akan melaksanakan UTS untuk MK Fikih Munakahat. Ini nanti saya rapel minggu depan tanggal 16 itu ya. 16 dirapel materi 6, materi pertemuan 6 dan 7 jadi 1.
Adapun mengenai mekanisme kuliahnya, lihat situasi nanti. Jika memungkinkan bisa hadir di kelas, ya saya sampaikan di kelas. Tapi jika tidak, ya kemungkinan kuliahnya online lagi. Entah online seperti sekarang, live streaming di Zoom, atau saya mengirimkan video. Lihat nanti ya situasinya. Oke, itu pengumuman saya mengenai mekanisme perkuliahan untuk minggu depan. Dan berikutnya saya akan sampaikan link absensi hari ini untuk kelas SE tanggal 9 Oktober 2024. Silakan, saya akan share di chat room dan tolong diingat yang isi hanya yang hadir saja. Jadi tolong linknya jangan dibagikan di luar kelas atau diberikan kepada teman yang tidak ada di Zoom hari ini. Dan nanti di akhir kelas, di akhir perkuliahan hari ini, saya akan cross check. Dan tolong yang sudah masuk, ini jangan keluar dulu ya. Jangan keluar, karena nanti di akhir akan saya konfirmasi ulang kehadirannya. Termasuk yang tiga-tiga ini, yang kayak ini Haura ini, CS nih, Haura CS nih. Haura Nur Rahmat CS nih, ada berapa orang? 6, 3 orang ya? 3 apa 4 tuh? Berapa orang itu? Berempat, Pak. Berempat ya. Nanti tolong jangan keluar dari kelas ya. Jangan keluar dari Zoom ya. Ini juga Hayatinopos nih, berapa orang ini? 2 orang, Pak. 2 Orang orang, ya. Pak. Tolong jangan keluar dulu ya. Tunggu sampai akhir perkuliahan. Ya. Apalagi yang berbarengan selain yang tadi? Adakah masih? Udah itu aja ya. Oke. Saya akan bagikan link absensinya di Zoom chat room. Oke, perhatikan. Nah, ini dia. Silakan ya, silakan diisi. Sudah tampil di chat room. Sudah muncul di apa itu? Di chat masing-masing. Silakan diisi ya. Sudah diisi? Jadi yang isi sekarang ada sekitar berapa orang ya? Saya cek ya. Ada sejumlah, belum ada ini, belum ada yang isi. Isi kosong. Oh, ya Allah. Kenapa? Biar ada pusing. Sudah ada 2 orang nih yang mengisi absen, silakan dilanjutkan. Oke, baik, saya lanjutkan ya perkuliahan hari ini. Saya singkat saja ini karena kondisi kurang fit. Kita akan masuk langsung ke modul ya, yang sudah saya share tadi pagi jam 8. Jam 9. Jam 8 ya. Oke, saya tampilkan. Bagi yang sudah masuk ke Zoom, ke GCL, silakan bisa dibuka modulnya. Nah, sudah muncul ya. Coba Putri Umi sudah keluar belum ini modulnya yang saya share sudah muncul belum? Putri Umi ada? Ada, Pak. Sudah muncul ya? Oke, baik. Perhatikan tentang mahar hari ini ya. Ada 3 bahan kajiannya. Pertama pengertian, 2 syarat, 3 macam-macam dan kadar mahar. Oke, ini pengertiannya ya, silakan dibaca. Jadi intinya adalah ada 3 unsur dalam pengertian mahar. Pertama, siapa yang memberikan. Kedua, siapa yang menerima. Dan yang ketiga, tujuan penerimaan.
tujuan pemberian mahar. Udah jelas penerimanya siapa? Suami. Pemberinya siapa? Suami. Penerimanya siapa? Istri. Dan tujuannya apa? Untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada suami. Itu 3 unsur yang harus ada dalam suatu pengertian mahar. Nah, berikutnya adalah tentang istilah-istilah. Di kalangan fuqaha, di samping istilah mahar, ada juga penggunaan istilah syidak. Kemudian ada juga istilah nihlah. Dan ada juga istilah faridoh. Nah, itu semua bermakna mahar. Bermakna pemberian suami kepada istri di awal pernikahan. Nah, kemudian hukumnya apa? Tentu saja, karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya, memasukkannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikan mahar itu wajib otomatis. Hukum mahar wajib. Nah, sedangkan macam syarat-syarat mahar itu ada 4. 1, barangnya atau bendanya harus berharga. Berharga menurut siapa? Tentu saja menurut istri. Yang kedua, barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Suci berarti tidak boleh yang haram atau yang najis, misalnya darah, kemudian babi, anjing, khamar, alkohol, dan lain sebagainya. Itu haram, karena itu tidak sah menjadi mahar perkawinan. Yang ketiga adalah barangnya bukan barang gosok, harus suci, harus bukan barang gosok. Maksudnya gosok itu adalah barang yang diambil dari orang lain tanpa seizinnya, tetapi tidak untuk dimiliki karena akan dikembalikan suatu saat. Ya, itu gosok. Nah, gosok aja nggak boleh, apalagi yang curian. Itu nggak boleh karena hukumnya haram. Dan yang terakhir, yang keempat, itu barangnya bukan yang tidak jelas keadaannya, kondisinya, detailnya, rinciannya. Contoh misalnya seorang wali mengatakan, saya nikahkan dan kawinkan engkau Ali dengan anakku bernama Siti dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 1 unit rumah. Nah, kira-kira jelas nggak itu? Ternyata tidak. Maka dari itu jika maharnya berupa rumah, maka harus dijelaskan. Contoh, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 1 unit rumah tipe 36, luas tanah 170 meter persegi yang terletak di jalan Solo 10, Komplek Permata Banjarmasin, Blok D1 nomor 12, Cipocok Jaya, Kota Serang, dibayar tunai. Nah, jadi kalau mau memaharkan, memberikan mahar berupa unit rumah, 1 unit rumah, ya berarti harus didetailkan, dijelaskan. Kalau misalnya ada sertifikat tanahnya dan sudah keluar, nomornya disebutkan. Itu juga sebagai bagian dari mendetailkan barang, menjelaskan barang. Itu ya. Itu syarat barang bisa menjadi mahar. Kadar mahar. Nah, kita lihat ulama sepakat tidak ada batas tertinggi. Jadi tidak ada batasan tertingginya. Terserah mau seberapa mampunya. Tetapi untuk batas terendahnya ulama beda pendapat. Bagaimana pandangannya? Menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Saur, Ishaq, dan Fuqaha Madinah ditambah Ibnu Wahab dari mazhab Malikiyah menyebutkan bahwa mahar itu tidak ada batas terendahnya. Sedangkan menurut Imam Malik dan para pengikutnya, mahar itu minimal 1/4 dinar emas murni atau 3 dirham perak. 1/4 dinar emas dan 3 dirham perak. Itu minimal. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan mahar itu paling sedikit 10 dirham. Riwayat lain mengatakan 5 dirham. Dan ada yang mengatakan 40 dirham. Nah itu. Batas minimal menurut Imam Abu Hanifah. Jadi beda pendapat
Ada yang mengatakan tidak ada batasan dan sebagian lain mengatakan ada batasannya. Ada yang 10 dirham, ada yang 5 dirham, ada yang seperempat dinar, ada yang 3 dirham. Ya, itu pendapat mengenai batas terendah mahar. Sedangkan macam-macam mahar itu ada dua. Pertama mahar musamma, yaitu mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya pada saat akad nikah. Dan yang kedua mahar misil atau mahar misli, yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi akad nikah. Dan cara menentukannya bagaimana kalau tidak disebutkan? Maka diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat dengan mengingat status sosial, kecantikan, latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Misalnya, ibunya dulu dapat mahar berapa, tetehnya dulu dapat berapa, bibinya dulu dapat berapa, maka itu bisa dipadankan dengan dia. Atau dari segi status sosialnya, kalau dia orangnya kaya, keturunan orang penting, anak kiai segala macam, berarti nilainya pasti lebih tinggi dibandingkan orang biasa. Nah, itu cara menentukan mahar misil. Nah, ini aturan-aturan terkait bagaimana mahar musamma itu diberlakukan. Silakan dibaca sendiri ya. Sampai di sini mahar musamma wajib dibayar seluruhnya bagaimana, terus kalau separuhnya bagaimana. Nah, ini dasarnya. Al-Baqarah 237. Kemudian juga terkait dengan mahar misil, nih ada ketentuannya. Silakan dibaca sendiri. Nah, berikutnya pandangan KHI tentang mahar. Di dalam KHI, mahar itu diatur di dalam beberapa pasal. Pertama pasal 35, pasal 36, 37, dan 38. Silakan dibaca untuk dipahami lebih lanjut mengenai aturan-aturan di dalam pasal 35 sampai 38 tentang mahar. Oke, baik, itu penjelasan singkat saya mengenai konsep mahar. Sebelum saya lanjutkan, silakan mungkin ada yang mau bertanya. Saya buka sesi tanya jawab untuk hari ini. Silakan, Mangga Katuran. Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Mangga. Ada? Novi Ayu barangkali, Novi? Atau Alia Wardatul Malik? Atau Haurah Nur Rahmah dan kawan-kawan barangkali? Atau Pak, izin bertanya Pak. apa namanya? Ziyadun Nazir Pak. Ya, silakan videonya Zaidun. Yuk, mangga videonya diaktifkan. Ayo. Pak, dalam Islam kan mahar itu boleh dicicil Pak ya. Ya. Ketika kita itu. Nah, saya ingin bertanya Pak, ketika kita Zaidun menyicil mahar, suara kemudian belum lulus itu ahli warisnya atau bagaimana Pak nantinya Pak? Terima kasih. Zaidun, suara Anda kurang jelas. Coba diulangi lagi supaya lebih jelas. Suaranya agak putus-putus tadi. Yuk silakan, ulangi. Dalam Islam kan mahar itu boleh dicicil Pak ya. Pertanyaan saya itu ketika mahar itu dicicil oleh si laki-laki, kemudian laki-laki itu meninggal dunia ketika mahar itu belum lunas dibayarkan kepada si perempuan. Apakah ahli waris ini wajib untuk membayar mahar tersebut Pak sampai lunas atau bagaimana Pak? Oke, ya baik. Kalau misalnya suaminya meninggal atau ya suaminya meninggal, sedangkan kewajiban mahar itu belum lunas dibayarkan kepada istri.
maka pilihannya bisa dua. Pertama, suami wajib membayar, yang wajib membayar itu adalah anak-anak atau mungkin saudara kandungnya atau mungkin orang tuanya jika masih hidup. Itu ya. Dan wajib dibayarkan kepada istri. Atau yang kedua pilihannya adalah tidak perlu bayar karena itu sudah diikhlaskan oleh istrinya yang sebenarnya juga ahli warisnya kan. Jadi bisa dua, wajib tetapi yang membayarkan adalah saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya atau orang tuanya jika masih hidup. Anaknya juga termasuk. Dan itu dibayarkan kepada istrinya. Tapi yang kedua bisa jadi tidak harus dibayarkan karena istrinya sudah merelakan. Istrinya sudah mengikhlaskan. Itu ya. Tapi yang paling banyak adalah tetap wajib dibayar. Karena itu tanggung jawab, itu utang. Itu sesuatu yang harus dilunasi, tidak boleh dijadikan utang. Jadi harus dibayarkan itu. Sekalipun itu yang penghutang itu atau si penerima piutang itu adalah istrinya sendiri, ahli warisnya sendiri. Tetap harus dibayarkan. Gitu ya. Ziyadun ya, terkait dengan bagaimana hukumnya mahar itu jika dicicil dan keburu meninggal. Gitu ya, Ziyadun ya. Nah, terima kasih Pak. Baik, berikutnya silakan. Kalau masih ada selain Ziyadun, ada lagi? Mangga. Kalau tidak ada, oke, kita lanjutkan ke tugas ya. Oke, saya kembali share screen lagi, GCR-nya. Perhatikan. Oke, baik, perhatikan. Kita lihat di tugas kelas di sini ya, SE. Ini loadingnya agak lama ya. Nah, oke, perhatikan ya ini. Tugas 4. Oke, saya buka ya. Perhatikan. Tugas 4 ini berbentuk mini riset. Perhatikan petunjuknya. Lakukan mini riset dalam bentuk observasi kalian di tempat tinggal masing-masing terkait mahar. Jadi kalian lakukan observasi di kampung kalian masing-masing. Dengan target respondennya adalah 1, orang tua. Kedua, tokoh agama. Kiai, ustadz, buya, ajengan, dan lain-lain. Ya. Dan yang ketiga, ini opsional. Bisa iya, bisa tidak. Pelaku pernikahan. Perhatikan, pelaku pernikahan. Ya. Baik itu wali ataupun pengantin. Misalnya di kampung kalian minggu-minggu ini ada acara, ada hajatan. Nah, itu bisa dijadikan target responden kalian. Tapi Pak, tidak ada Pak di kampung saya hari ini minggu ini yang ada acara resepsi, ada acara hajatan, tidak ada Pak. Gimana kalau gitu? Ya sudah, berarti cukup orang tua dan tokoh agama, ustadz, kiai. Itu saja, tidak usah yang lain. Lalu kemudian setelah ditentukan siapa respondennya, target respondennya, maka ajukan 2 pertanyaan. Apa pertanyaannya? 1, bagaimana menurut Bapak Ibu tentang praktek mahar di desa ini? Jadi prakteknya gimana? Nah, dijelaskan, ditanyakan kepada mereka. Yang kedua, bagaimana kesesuaian antara praktek mahar di desa ini dengan ajaran dalam Islam? Jadi kalian nanti minta mereka membandingkan.
Tapi kalau untuk yang nomor 2, tanyakan kepada tokoh agama, Ustadz, Kiai, Ajengan, Buya, itu aja ya. Tanyakan ke beliau. Kira-kira bagaimana? Kira-kira kalau desa ini sesuai enggak Pak Kiai dengan ajaran Islam? Misalnya ukuran maharnya udah sesuai belum? Misalnya syarat mahar udah sesuai belum? Dan lain sebagainya. Tanyakan itu. Nah, perhatikan. Tugas ini dikerjakan secara individual. Artinya tugas mandiri, tugas sendiri, tugas mandiri, tugas bukan kelompok. Kemudian hasil dari riset ini, mini riset ini dituangkan dalam bentuk tulisan dengan panjang tulisan minimal 1.500 kata atau word. Pak, gimana cara melihat ini sudah sampai 1.500 minimalnya, Pak? Nah, kalian buka Word, ketik di Word, nanti di bagian pojok kiri bawah itu kadang ada tulisan Word 1.000, 1.500, 800 Word misalnya. Ini nanti kelihatan. Kalau sudah mencapai 1.500 berarti sudah memenuhi. Jadi minimal 1.500. Kalau dihitung kira-kira kalau 1.500 kata itu mencapai 3 halaman dengan ukuran spasi 1,5, ya, 1,5 spasi dan kertas A4. Nah itu sekitar 1.500, 3 halaman spasi 1,5, ya. Nah, kalau sudah itu bisa silakan lanjutkan dengan tulisan tambahan. Pak, saya mau pakai model kayak buat makalah, Pak. Silahkan. Misalnya ada kata pendahuluan, ada penjelasan teorinya dulu, mangga silakan. Tapi jangan lupa jelaskan hasil mini riset kalian. Jangan kayak yang dulu-dulu, semester yang lalu-lalu tuh kalau saya ngasih tugas kayak begini, mini riset ini, itu dia cuma menjelaskan teorinya doang, pengertian maharnya doang, hukum maharnya doang, terus apalagi pandangan ulama mengenai mahar segala macam. Tapi dia lupa mana risetnya, mana observasinya, tidak dituliskan. Nah itu salah. Jadi kalau ada yang kayak begitu, mengulang lagi pengalaman sebelumnya, ya saya kurangi banyak tuh. Jadi silakan dilihat. Kalau kurangnya banyak berarti dia kekurangannya di situ. Tapi kalau sesuai dengan pedoman, biasanya saya kasih nilai maksimal 95 atau 90 gitu ya. Dan perhatikan, batas akhir pengumpulannya itu adalah hari Rabu. Nah, untuk tanggal di sini 16 ya, minggu depan. Tapi karena minggu depan sudah apa itu? Sudah tidak ada tugas lagi, kosong sesuai yang ada di RPS, nanti saya tambahkan. Jadi bukan tanggal 16, melainkan tanggal 23. Nih, perhatikan ya, 23 Oktober 2024 pukul 07.00. Jadi ya, saya tambahkan waktunya. Ini tidak usah khawatir. Misalnya minggu depan belum sempat pulang ke kampung, ya sudah 2 minggu lagi. Atau mungkin ditambah lagi waktunya biar ada waktu yang cukup. Ya, pokoknya mudah gitu ya. Saya tidak mau merepotkan kalian. Tapi tetap tugas dikerjakan. Gitu ya. Oke, baik. Ini saya langsung rilis nih. Saya kirimkan ke GCR. Sudah muncul di GCR ini ya. Silakan dilihat di sini di GCR sudah ada. Coba lihat. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah muncul ini postingan tugas baru, tugas 4 mini riset. Oke. Oke, baik. Mungkin ada yang mau bertanya mengenai tugas, saya persilahkan. Mungkin ada yang masih belum paham atau mungkin bingung. Mangga. Ada? Coba saya tanya Hayatinopus, mana Hayatinopus? Iya, Bapak. Sudah jelas penjelasan mengenai tugas? Atau Sudah. ada yang masih mau ditanyakan? Nopus? Ada? Sudah, Pak. Oke, berikutnya Ahmad Aji, ada Aji? Aji Sudrajat, ada Aji?
Sudah jelas Aji, tugasnya apa dan penjelasan saya bagaimana? Jelas? Untuk penjelasan saya sudah jelas, Pak. Cuma untuk tugas itu saya ingin bertanya. Di situ kan ada 2 pertanyaan dan ada 3 responden yang harus dituju. Ya, terus? Lalu untuk 3 responden itu tuh apa harus ditanyakan 2 pertanyaan itu? Apa emang satu pertanyaan itu untuk satu responden? Ya, boleh ditanyakan semuanya, boleh. Tapi kalau misalnya yang untuk tokoh agama, ya yang penting tanyakan ke mereka itu tentang hukum mahar di sini dengan Islam pandangannya. Sesuai nggak kira-kira? Adat yang ada di sini dengan hukum Islam sudah sesuai atau belum? Itu yang penting kalau untuk tokoh agama, kiai, ustadz gitu ya. Pak, kalau misalnya saya orang tua saya juga tokoh agama, ya mana kebetulan sekalian tanyakan. Ya, semuanya tanyakan. Ya. Terus lagi misalnya, Pak, enggak ada, ya sudah. Pelaku pernikahannya enggak ada, ya sudah langsung 2 orang aja. Dua unsur saja. Orang tua atau tokoh agama. Terus ada lagi, Pak, eh, orang tua saya sudah meninggal, gimana Pak? Nah, kalau orang tua meninggal, Aji dan teman-teman ya perhatikan ya, ya sudah cari saudara lain, misalnya Wak, Mamang, tanyakan ke mereka kalau orang tuanya sudah meninggal, gitu ya. Dialternatifkan ke yang lain. Oke, jelas ya Aji ya? Begitu jawaban saya. Jelas, Pak. Ya, berikutnya ada lagi silakan. Ada ini satu yang belum ditanyakan. Cuma saya mau ya diam aja dulu lah, siapa tahu ada yang mau nanya. Ayo, ada satu yang belum ada yang ada satu masalah yang belum ditanyakan. Saya akan jelaskan. Kira-kira apa coba? Ayo. Ayo. Siapa yang kira-kira mau mengangkat pertanyaan ini kira-kira? Ayo, saya tebak-tebakan nih. Ada satu yang masih kurang belum dijelaskan ini. Kira-kira apa? Novi Dwi Agustin. Kira-kira apa ini? Mana Novi? Udah ada suaranya Novi itu. Oke, perhatikan. Ada satu pertanyaan yang belum diangkat. Dan ini juga penting ini ya. Pak, misalnya saya tidak bisa pulang, terus saya kontak di rumah juga nggak bisa. Terus gimana Pak? Nah, gitu ya. Betul ya? Nah, solusi saya begini, bagi yang tidak bisa pulang kampung atau tidak bisa komunikasi dengan orang di kampung karena faktor sinyal di rumah juga jelek, berarti gimana solusinya? Solusinya kalian tanyakan ke wilayah di tempat tinggal kalian sekarang. Misalnya di kos-kosan, di pondok pesantren dan lain sebagainya. Ya, misalnya pondok pesantrennya di mana? Di itu, di dekat Andamui, di daerah Sukawana, misalnya atau di daerah Baros. Saya mau di sana Pak. Nah, berarti kalian tanyakan di sekitar wilayah situ. Di kampung dekat pesantrennya, di kampung dekat kos-kosannya. Ya pilih siapa yang menjadi respondennya. Bisa Bapak kos, bisa tetangganya Bapak kos, bisa tetangga-tetangganya Bapak kos. Dan jangan lupa tanyakan siapa ustadznya di daerah ini. Saya mau wawancara ustadz. Ya. Tapi itu bagi yang tidak bisa pulang kampung, tidak bisa kontak ke rumah. Kalau bisa ya sudah di rumahnya saja, di rumah masing-masing, di kampungnya masing-masing. Mumpung ada waktu pulang, ya sempatkan waktu untuk melakukan mini riset. Gitu ya. Coba saya tanya, Ayatinopos, Iya, Pak. rumah kamu mana? Rumahnya mana, Nupus? Iya, Pak. Rumahnya di mana, Nupus? Ini rumahnya di Petir. Bisa pulang ya? Bisa. Udah, bisa ya. Nah, coba nanti di petir kamu coba melakukan mini riset ya. Berikutnya Isma, Nisrina, mana Isma?
Ismah Nisrina. Mana? Iya, Pak. Rumahnya di mana, Isma? Benggala, Pak, Serang. Oh, dekat mah ya. Jadi langsung aja kamu mini riset di Benggala ya. Tapi jarang ada yang nikah tahu, Pak. Adanya yang meludan. Ya, berarti cukup orang tua saja sama Pak Ustadznya. Itu kan cuma opsional, pelaku pernikahan, opsional. Kalau tidak ada ya sudah. Wawancara saja orang tua sama Ustadz. Di Benggala ada Ustadznya kan, Isma? Ada nggak? Ada, Kenapa? Ada nggak? ada, Pak. Udah, kalau ada silakan lakukan mini riset. Dan tolong ya, nanti pada saat kalian membuat laporan, jangan lupa ingat ditulis nama daerahnya. Ingat, ditulis daerahnya. Kalau rumah desanya di daerah Cidahu ya, sebutkan Cidahu, Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Dijelaskan. Barukbuk berarti tulis Barukbuk, Kecamatan mana? Pada Rincang dan Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang. Sebutkan semuanya dari awal sampai akhir, ya. Karena kalau tidak disebutkan daerahnya, nanti kemungkinan ini berarti cuma nulis teori doang ini, tidak ada fakta di lapangan ini. Jadi saya curiganya begitu nanti, makanya nilainya kurang. Jadi nanti kalau tidak ada penulisan wilayahnya, saya anggap dia tidak lengkap, tidak menyusun tugas sesuai dengan panduan dari saya, begitu. Oke ya, jelas ya. Saya kira itu untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan selamat bekerja untuk melakukan mini riset di wilayah kampung kalian masing-masing. Oke, terakhir sebelum saya akhiri, saya akan cross check dulu absensi hadir untuk hari ini. Di data saya sudah masuk 29 orang. Oke, saya cross check, yang saya panggil namanya silakan menjawab. Kalau tidak ada, saya delete ya. Ini kok banyak ini 29. Yang ada di Zoom cuma 20. Nah, itu timpang banget ini. Coba saya cek dulu. Oke, pertama. Robiatul Hasanah, ada Robi. Mana Robiatul Hasanah? Hadir, Pak. Hadir. Gabung sama siapa kamu? Gabung sama siapa? Gabung dengan siapa Robiatul? Tapi sendiri, Pak. Siapa? Iya, oke ya sudah. Berikutnya Erlangga Saputra, ada Erlangga. Ada, Pak. Oke ya, baik. Berikutnya Nursyam Rahmatullah, ada Nursyam. Mana Nursyam? Ada Nursyam? Kalau nggak ada saya delete loh ini. Cepat. Mana Nursyam? Nah, ini saya delete nanti ini ya. Saya delete ya, Nursyam ya. Ini tiada ampun dari saya ini. Kalau udah ada ya sudah, saya delete. Oke, berikutnya. Rumaisya Ifatin Najla, ada Rumaisya. Ada, Pak. Ya, berikutnya Nabilah Hilmatul Mutahidah. Hadir, Pak. Oke, ya, berikutnya Novi Dwi Agustin, ada Novi. Hadir, Pak. Nah, berikutnya Alia Hadir. Malik, ada Alia. Hadir, Pak. Berikutnya Hayati Nupus, ada. Hadir, Pak. Berikutnya Putri Umi Ayu Mas Melati, ada Putri Umi. Hadir, Pak. Di mana kamu? Gabung sama siapa? Sendiri, Pak. Oke, baik. Berikutnya Ahmad Aji Sudrajat. Aji ada? Hadir, Pak. Oke, ya. Berikutnya Lydia Seri. Hadir, Pak.
Sama siapa Lydia? Lydia Mahaura, Pak. Ya, baik. Berikutnya Isma Nisrina Fikri. Ada Isma. Hadir, Pak. Ya, Haurah Nur Rahmah. Ada Haurah. Hadir, Pak. Ya, berikutnya Ahmad Muammar. Ada Muammar. Hadir, Pak. Oh, ya. Oke, baik. Berikutnya Vina Maulani. Vina ada. Hadiroh, Pak. Vina Maulani gabung sama siapa? Di Haura, Pak. Di Haurah ya. Oke, ya. Berikutnya Ati Atiyah. Ada Ati. Hadir, Pak. Gabung sama siapa Ati? Ada di siapa Ati? Di Nupus, Pak. Terus ya. Oke, ya. Baik, berikutnya Siti Nurpadilah. Ada Nur Hadiroh, Pak. Ikut di Haura. Aura ya. Oke, berikutnya Najwa Fadilah. Najwa ada. Mana Najwa? Hadir, Pak. Siapa Najwa? Sendirian ya? Oke, ya. Berikutnya Haitami. Ada Haitami. Pak Hadir. Di mana? Ada di siapa? Haitami Ngomong di Pak. Sama Amar, Pak. Akmal ya. Oke, ya. Baik, berikutnya Akmal Azkia Aziz. Ada Akmal. Hadir, Pak. Oke, ya. Berikutnya Nasuroh ada. Nasuroh. Ada, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Gabung. Diam dulu. Nasuroh gabung dengan siapa? Nasuro gabung sama Alia, Pak. Maria ya. Ya, berikutnya Jadon ada. Mana Jadon? Hadir, Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya TB Yurof Bizi. Hadir, Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Dwi Ayu Handayani. Ada Dwi? Hadiroh, Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Deden Nur Afifah. Deden ada? Ada, Pak. Oke, ya, berikutnya Selvia Az-Zahra. Ada Selvia? Hadir, Pak. Mana nih Selvia? Ini mana? Safia hadir, Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Risma Lestari. Ada Risma? Risma Hadir, Pak. Kabar Risma. Apa katanya? Saya ikut sama Sylvia, Pak. Ya, baik. Berikutnya Alvira Dwi Rahma. Alvira ada? Hadir, Pak. Gabung dengan siapa Alvira? Sendiri. Sendiri. Oh iya, oke, baik. Berikutnya Faiz Failak Fillah. Hadir, Pak. Faiz mana Faiz? Ada, Pak. Kamu sama Muammar ya? Betul ya? Iya, Pak, betul. Ya, selesai. Siapa yang belum di absen? Siapa namanya yang belum absen? Sudah semuanya ya? Oke, ya, baik. Saya kira cukup perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Semoga tugas bisa dikerjakan dengan baik karena sudah jelas. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa tanyakan langsung baik di GCR ataupun ada di WA saya. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.